Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wulan Purnama. I will explain about discussion and identifying the material English for specific purpose. English for specific purpose memiliki tujuan khusus, yaitu suatu pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris tersebut. Biasanya, bahasa Inggris tersebut digunakan untuk mengajar mahasiswa ilmu hukum, kedokteran, teknik, dan lain-lain. Dalam pengajaran English for Specific Purpose, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. The first, the teacher must know the field to be taught. Maksudnya, guru harus mengetahui secara baik bidang yang akan diajarkan dengan melakukan pendekatan kepada siswa yang akan diajar. The second, the teacher identifies the material to be taught. Di sini, guru sudah menentukan materi-materi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik itu dari interpretasi guru itu sendiri maupun dari sumber-sumber yang diambil. Bagian B, English for specific purpose has a special purpose, namely an approach. Pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan studi khusus yang sesuai dengan kebutuhan ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris, dan biasanya bahasa Inggris digunakan oleh mahasiswa hukum, kedokteran, teknik, mesin, ekonomi, dan lain-lain. The next, selection and developing the material English for specific purpose. The first, the feasible base of English for specific purpose material development. Pengembangan yang terlihat dimulai dengan set topik, berlanjut ke pemilihan teks, dan berakhir dengan pengembangan tugas. The second, the invisible base of material development. Studi kasus menunjukkan bahwa di bawah proses penetapan topik, pemilihan teks, dan pengembangan tugas, ada proses pembenaran pilihan yang telah terlihat oleh guru, dan proses ini sebenarnya didasarkan pada keyakinan guru tentang tes dan tugas apa yang tepat untuk siswa di kelas. 3. The disadvantage of ESP development. Tantangan pengembangan material English for specific purpose diringkas sebagai masalah-masalah bagaimana membuat instrumen pembelajaran yang dapat digunakan dari teks dalam bahasa target. 4. The advantage of ESP material development. Jenis ini memiliki jumlah pengguna yang terbatas, dan oleh karena itu jumlah keuntungan yang terbatas. Mereka sering dikembangkan oleh masing-masing guru untuk siswa mereka. 5. Pengembangan materi sebagai proses kompromi. Menurut Maskey and Montfront, kompromi dari berbagai jenis, akademik, linguistik, pedagogik, pribadi, beroperasi di semua tingkat desain kursus dan rekonsiliasi sudut pandang linguistik dan ekstra linguistik yang berbeda, dan tuntutan situasi merupakan berbagai integral dari peran profesional praktisi IST dan aspek esensial dari setiap operasi pengajaran bahasa. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jumriani from Group 3. I will explain it about contextualization. Contextualization of learning English for specific purpose. Learning activities in this can be adjusted and arranged with context or certain for to be taught, so that with the compatibility between learning activities in these certain fields, it's hoped that quality optimal learning outcomes for students will remain within the scope of the language. Kontekstualisasi yaitu kegiatan pembelajaran pada ISP yang dapat disesuaikan dan diperkaya dengan konteks atau bidang tertentu yang diajarkan, sehingga dengan adanya konteks dan kesesuaian ini dengan kegiatan pembelajaran diharapkan di bidang tertentu dapat mencapai suatu kualitas dan hasil belajar yang optimal pada peserta didik terhadap kompetensi dasar. Adapun kegiatan pembelajaran dalam contextualization ini yaitu ada dua. Yang pertama itu situation of ESP, English Language Teaching and Learning. Kondisi atau situasi pembelajaran ISP, hal ini menyangkut
proses pembelajaran, baik itu dilakukan secara online maupun secara offline. Dalam konteks ini, guru atau pendidik memberikan pengaruh besar terhadap proses pembelajaran karena guru menggunakan metode-metode pengajaran untuk meningkatkan kemampuan atau skill kepada siswa di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan atau skill yang mereka butuhkan. Siswa diminta untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua itu situation ESP in world large. Kondisi pembelajaran secara luas atau global. Artinya, ISP digunakan bukan hanya di sekolah-sekolah saja, namun digunakan secara global, misalnya untuk melakukan tes ataupun ujian pada bidang tertentu seperti bidang ekonomi, teknologi, kesehatan, bisnis, dan berbagai bidang lainnya. Bahasa Inggris digunakan sebagai salah satu alat penting untuk memasuki dunia kerja. Kemudian yang D yaitu check of published, mengevaluasi materi, yaitu kita mengetahui kualitas bahan ajar yang disampaikan guru kepada peserta didik. Yang intinya di sini yaitu evaluasi materi, yaitu merevisi bahan ajar yang tidak sesuai dengan materi-materi yang akan disampaikan, itu bisa kita ganti ataupun mencari materi yang lebih sesuai. Kemudian ada 4 yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi. Yang pertama itu defining criteria. Defining criteria ini kita harus mengetahui kriteria-kriteria apa yang penting dalam sebuah mengevaluasi materi. Kita harus mengetahui landasannya dan menilai sebuah kriteria tersebut apakah ini harus diambil ataupun tidak. Yang kedua yaitu subjective analysis, yaitu guru hendak mengetahui kriteria-kriteria seperti apa yang hendak dibutuhkan pada subjective analysis ini. Guru melihat subjek atau orang yang akan diberikan materi. Yang ketiga, objective analysis, yaitu guru harus berfokus pada suatu objek yang mengetahui cara merealisasikan sebuah kriteria tersebut. Kemudian yang keempat yaitu matching. Guru harus memperhatikan kecocokan dengan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Andi Husnul Hatimah Gaits. I'm from Group 3. Okay, I will continue the discussion of the material in selection E and F. Okay. In EXP Learning, the status of selective and explaining authentic material, umumnya pembelajaran autentik ini menekankan pada aktivitas pembelajaran berbasis dunia nyata. Example, perpecahan masalah dengan menggunakan solusi yang ditentukan siswa, permainan perang, aktivitas berbasis masalah, atau juga bisa studi kasus. Okay, refers Harrienton and Oliver explain 10 main concepts in authentic learning, which includes, okay, 1. Referensi dengan dunia nyata atau reflection to the real world. Artinya, proses pembelajaran autentik harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan siswa sehari-hari. Example, penggunaan bahasa Inggris di tempat umum, di kantor polisi, supermarket, kantor sekolah, dan juga sebagainya. Nah, melalui pembelajaran autentik, siswa difasilitasi untuk mempelajari konsep, fakta, dan konsep ilmiah di sosial bidangnya. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu a multi-interpretational approach, atau sebuah pendekatan interpretasi. Nah, dalam proses ini siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan rumus-rumus tertentu, melainkan melalui interpretasi pribadinya. Dengan cara ini, siswa akan belajar
Siswa akan belajar mengidentifikasi cara-cara yang dapat mereka terapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, lanjut lagi ke nomor 3, yaitu ongoing investigation atau investigasi yang dapat berlangsung. Nah, dalam pembelajaran autentik, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa cenderung kompleks dengan alokasi waktu dan materi pembelajaran yang dibutuhkan siswa untuk dipersiapkan dengan baik. Nah, lanjut lagi ke nomor 4, yaitu learning material and perspective material. Oke, materi pembelajaran dan artinya materi pembelajaran dan perspektifnya beragam. Nah, dalam mempelajari dan menganalisis berbagai sumber belajar yang mereka gunakan, siswa akan belajar memilah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan tugas yang mereka kerjakan. Hal ini dikarenakan guru tidak terpaku pada satu referensi tertentu dan siswa berhak memilih beberapa referensi sesuai dengan definisi kebutuhannya. Nah, lanjut lagi ke nomor 5. Nah, nomor 5 ada collaboration atau kolaborasi. Nah, kerjasama antar siswa merupakan elemen penting dalam pembelajaran autentik. Refleksi belajar siswa diharapkan mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran secara individu maupun kelompok. Oke, next nomor 6 atau 6, learning reflection atau learning reflection atau perspektif multidisiplin. Oke, tidak hanya mengacu pada suatu bidang ilmu saja, pembelajaran autentik dikaitkan dengan ilmu lainnya. Untuk itu, siswa perlu dibimbing untuk berpikir secara multidisiplin. Oke, next ke nomor 7. Nomor 7 ada multidiscipline assessment atau penilaian terintegrasi pembelajaran berorientasi produk. Nah, dalam pembelajaran autentik, siswa tidak hanya diharapkan untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya, tetapi juga menghasilkan produk yang relevan dengan materi tersebut. Nah, next, lanjut ke nomor 8, pembelajaran menghasilkan multitafsir dan multipretasi. Nah, dalam mengkaji suatu masalah atau penyelesaian suatu kegiatan, siswa dibimbing untuk memberikan respon objektif melalui jawaban terbuka. Nah, next ke nomor 9. Nah, dalam menerapkan pembelajaran autentik, guru tidak menekankan penggunaan buku teks tetapi dokumen, data ilmiah dari sumber belajar non buku teks lainnya. Next ke nomor 10. Ceramah dan penjelasan yang diisi oleh pembicaraan guru akan meminimalisir dengan cara mengganti dengan pembelajaran berbasis aktivitas berbasis masalah. Nah, dari hal ini di bagian A, hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar siswa melalui kerjasama antar siswa juga perlu guru. Oke, next materi di bagian F. Oke, most commercially products teaching material books can be adapted for needs and purposes that were not professionally imaged by the author. Therefore, before editing textbook, it must be remembered that textbook from reputable author and printers have been written careful and has been tested many times. It's better. Therefore, it is highly recommended to use a book as cited as a list are recommended by the author before you adapt. Material adaptation is a process that teacher can do the procurement of the textbook. Nah, sebagian besar bahan ajar atau buku yang diproduksi secara komersial dapat disesuaikan untuk kebutuhan dan juga tujuan yang sebelumnya tidak dibayangkan oleh penulis. Nah, karena itu sebelumnya mengadaptasi buku teks harus diingat bahwa buku teks dari penulisan di percetakan terkemuka ditulis. Nah, hati-hati dalam diuji berkali-kali.
lebih baik. Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan buku yang setidaknya seperti sama yang direkomendasikan oleh penulis sebelum Anda mengadaptasinya. Oke, adaptasi materi merupakan proses yang dilakukan guru dalam penggadaan buku teks. Okay, adaptation of teaching material is making chance of exciting material in order to improve them or you make that more stability to be important skill for teacher or to be developed. Through me adaptation process, the teacher makes the book more personal, making a better teaching resource, and especially for students in the line with the teacher incorrectly understand the book. Jadi penyesuaian bahan ajar adalah melakukan perubahan terhadap bahan ajar yang sudah ada dengan tujuan untuk menyempurnakannya atau menjadikannya lebih sesuai untuk menjadi keterampilan dan yang penting bagi guru dan untuk dikembangkan. Nah, melalui proses adaptasi, guru menjadikan buku lebih personal, menjadikannya sebagai sumber pengajaran yang lebih baik, dan khususnya bagi siswa yang sejalan dengan guru semakin memahami buku itu. Nah, maybe that's all for me. Thank you so much for watching. Bye.